Dukungan ke Anies dan RR menguat karena keduanya anti oligarki dan cerdas. Kemarin sampai hari ini itu tersebar video Anies turun dari pesawat jet ketika ke Sumatera. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial yang menunjukkan Anies baru turun dari tangga sebuah pesawat jet pribadi yang mewah. Saya duga ini rekaman video yang nantinya disesali oleh Anies dan pendukungnya. Maka Anies akan tampak seperti boneka bagi mereka. Dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Bahwa pencitraan Anies yang katanya merakyat, yang konon naik pesawat kelas ekonomi tapi ternyata naik pesawat jet pribadi yang mewah. Aksi Anies keliling-keliling pakai pesawat dan mobil mewah. Naudzubillah kalau sampai jadi presiden. Pertanyaannya adalah, siapa yang biayai? Apakah Anies sendiri? Kalau benar pesawat jet pribadi yang mewah itu yang dipakai Anies dimiliki oleh seseorang yang diduga biasa mencuci uang di Cayman Island, maka ini bisa menjadi kabar buruk bagi rakyat Indonesia. Munafik, ngaku anti oligarki keburu Anies malah kumpul di pulau pribadi. Memang orang munafik adalah orang yang paling berbahaya bagi kita. Mereka berkata seolah-olah seperti pahlawan, tapi sendirinya melakukan apa yang dijelek-jelekan. Seperti halnya sekarang, kelompok mereka paling kencang teriak anti oligarki, anti asing, anti aseng. Mereka sendirilah yang tertangkap basah menjilat ludah sendiri. Muhammad Guntur Romli kembali memberikan sindiran menohok terkait dengan manuver yang dilakukan oleh koalisi perubahan di Pilpres 2024 mendatang. Dirinya menyoroti bagaimana mereka mengadakan pertemuan secara tertutup di Kepulauan Seribu. Lebih detailnya lagi, mereka mengadakan pertemuan tersebut dalam kawasan pulau milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menyoroti hal ini, Guntur mempertanyakan komitmen yang dimiliki kelompok tersebut yang mengusung pahlawan terhadap oligarki. Menurutnya, hal ini jelas bertentangan dengan apa yang sering disuarakan dalam safari yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Elit partai politikus dari Partai Solidaritas Indonesia ini bahkan mengatakan bahwa kelompok tersebut munafik. Sejumlah tindakannya tak sesuai dengan apa yang digagas mereka di Pilpres 2024. Keluyuran naik pesawat pribadi, persamuan di pulau pribadi, terus teriak paling kencang anti oligarki. Ini adalah tanda munafik sejati, cuit dalam Twitter Gun Romli, Kamis 1 Juni. Tapi kalau sudah bohir-bohir dan cukong-cukong yang biasa mencuci uang dan menghindari pajak di Cayman Island sudah turun tangan, maka Anies akan tampak seperti boneka bagi mereka. Dukungan ke Anies dan RR menguat karena keduanya anti oligarki dan cerdas. Kemarin sampai hari ini itu tersebar video Anies turun dari pesawat jet ketika ke Sumatera. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial yang menunjukkan Anies baru turun dari tangga sebuah pesawat jet pribadi yang mewah. Saya duga ini rekaman video yang nantinya disesali oleh Anies dan pendukungnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basri, membenarkan kabar terkait dengan adanya pertemuan para pemimpin elit partai dari Koalisi Perubahan. Dia menyebut, pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moral bagi Partai Nasdem. Partai tersebut diketahui terseret-seret namanya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate. Di samping itu, Taufik juga mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai langkah-langkah koalisi ke depan demi memenangkan Pilpres 2024. Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem, sekaligus juga bicara langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi, kata Taufik saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 31 Mei. Sebelumnya, Anies juga tertangkap kamera sedang melakukan safari politik menggunakan jet pribadi. Safari politik Anies Baswedan saat ke Sumatera Barat dengan menggunakan private jet disorot sejumlah pihak, salah satunya media sosial Guntur Romli yang heran dengan Anies.
kader Partai Solidaritas Indonesia itu menyindir Anies seperti keluyuran politik dengan menggunakan jet pribadi. Guntur menyampaikan sindiran Anies melalui cuitan di Twitter dan mempersilahkan Guntur untuk mengutipnya. Dia melontarkan sindiran karena Anies dianggap pernah ngaku-ngaku merakyat. Selain itu, Guntur juga bilang Anies sempat pamer pesawat kelas ekonomi saat ke Bali. Kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah mengatakan, nggak ada itu pencegahan. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada pencegahan? Ya pastilah. Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Menurut dia, untuk private jet yang dipakai Anies ada 3 kemungkinan. Salah satu kemungkinan itu terkait dengan dugaan bohir oligarki yang menyediakan fasilitas tersebut. Keluyuran politik Anies pakai jet pribadi, munafik, ngaku-ngaku merakyat. Padahal sebelum pamer pakai kelas ekonomi ke Bali, ada 3 kemungkinan. 1, pesawat itu punya Anies. 2, sewa, yang pasti harganya sangat mahal. Siapa yang bayarin? Bohir oligarki. 3, disediakan oleh bohir oligarki. Tulis Guntur dikutip dari akun Twitternya @kunromli yang dikutip pada Senin 5 Desember 2022. Dalam cuitannya, Guntur juga sampai menelusuri private jet yang dipakai Anies. Dari @fakeradar24, 6 mudah. Pesawat yang dipakai Pak Anies, jenis Embraer Legacy 650, register Cayman Island, country original Swiss. Wow, mantap. Jangan tanya saya siapa pemiliknya. YNTKTS tambah Guntur. Anggota tim pemenangan pemilu DPP Nasdem Jawa 1, Bestari Barus membantah private jet yang dipakai Anies karena dibayarin oleh oligarki. Dia mengatakan private jet yang dipakai Anies untuk mempercepat kegiatan safari politik sebagai bakal capres Nasdem untuk bertemu dengan masyarakat. Mungkin karena belum update bahwa itu berdasarkan kebutuhan percepatan. Biasanya Pak Anies selalu gunakan pesawat komersil kelas ekonomi, kata Bestari saat dikonfirmasi FIFA terpisah Senin 5 Desember 2022. Dia mengatakan untuk jadwal safari politik kali ini punya jadwal yang sangat padat. Ia bilang layanan pesawat komersil tidak dapat mengakomodir kebutuhan efisiensi waktu.